Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara senantiasa kita berupaya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya kita juga berupaya menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah Allah sampaikan umur kita kepada tanggal 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Tahun Hijriah adalah mengingatkan kita tonggak sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya yang mengalami dua fase. Fase pertama adalah fase periode Mekah dan fase kedua ditandai dengan hijrah ke Madinah, yaitu fase dakwah periode Madinah. Hadirin rahimakumullah, hijrah bagi umat Islam bukan semata-mata sebuah peringatan, tetapi sebuah pelajaran yang mendalam bagi kita. Bagaimana seharusnya kita umat Islam berusaha hijrah. Walaupun hijrah di saat ini tidak ada hijrah secara lahiriah. Karena hijrah itu pada prinsipnya ada dua. Ada hijrah secara lahiriah, yaitu hijrah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya pada tahun 1 Hijriah, yaitu ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk pindah ke Madinah oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu hijrah maknawi yang sekarang kita seharusnya. Hijrah secara lahiriah itu ditentukan waktunya dan tempatnya. Kapan itu waktunya? Yaitu ketika tahun pertama Hijriah sampai tahun 8 Hijriah. Di mana letak tujuan tempat untuk hijrah, Allah juga yang menentukannya. Sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah tanqin nasa kama yanqin nasal qira. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke sebuah kampung. Kampung itu penghasilannya dari menaklukkan kampung-kampung lainnya. Mereka menamai kampung itu Yathrib. Wa hiyal Madinah, kampung itu adalah Madinah. Tanqin nasa kama yanqin nasul qura. Kampung itu membersihkan manusia dari dosa-dosa seperti manusia membersihkan karat dari besi. Ini artinya apa? Bahwasanya tujuan hijrah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata jihadi atau ijtihadi, hasil pemikiran, tetapi ini adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlah, fadhahaba wahli ila annaha al-Yamamah aw hajrun fa idzan hiya al-Madinatu Yathrib." Artinya, aku bermimpi di malam hari, aku berhijrah dari Makkah ke sebuah kampung di mana di sana banyak pohon kurma. Fadhahaba wahli ila annaha al-Yamamah. Aku berpikir bahwasanya itu adalah kampung Yamamah. Idzan hiya al-Madinah. Ternyata yang dimaksud adalah Madinah Yathrib. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sebuah hadis yang menunjukkan bahwa yang pertama, bahwa hijrah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempat tujuan hijrah juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, saat itu hijrah menjadi wajib bagi umat Islam, sehingga orang-orang yang mati sebelum hijrah dia dikatakan menzalimi dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, saat itu selain sholat ada kewajiban yang kedua untuk hijrah. Apa tujuannya? Hijrah adalah untuk mempertahankan eksistensi keimanan. Jangan sampai kita tinggal di sebuah daerah yang mayoritas kafir, menekan kita tidak boleh sholat, tidak boleh melaksanakan syariat Islam, dan kita diam saja. Maka ketika eksistensi keimanan terganggu atau terancam, tidak bisa dilaksanakan, maka kita diperintahkan hijrah. Sebagaimana Rasulullah SAW dan sahabat ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Yang kedua yaitu hijrah secara maknawi. Setelah terjadinya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, atau Makkah sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, berada di bawah pemerintahan Islam. Saat itu dihentikanlah perintah tentang hijrah. Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada lagi hijrah, perpindahan manusia secara fisik dari Mekah ke Madinah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Akan tetapi jihadun waliyatun, yang masih ada adalah hijrah secara maknawi, yaitu jihad dan niat. Maksudnya apa? Orang-orang yang berniat hijrah secara maknawi adalah meninggalkan kemaksiatan, berpindah kepada ketaatan, meninggalkan kelalaian, berpindah kepada kesungguhan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain meninggalkan keburukan-keburukan, berpindah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Inilah yang disebut hijrah secara maknawi.
Hari ini sudah tidak ada lagi hijrah secara fisik, tetapi yang ada adalah hijrah secara maknawi. Untuk orang-orang yang belum insaf, misalnya belum menjalankan Islam, ketika dia insaf menjalankan keislaman, itu namanya hijrah. Bagi para wanita misalnya yang sebelumnya tidak berjilbab, tidak menutup aurat, kemudian dia berjilbab, itu namanya hijrah. Hijrah dari yang kemarin membuka aurat berpindah kepada selanjutnya menutup aurat. Inilah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita, yaitu jihad untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan di masa lalu atau keburukan, kemaksiatan, berpindah kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum hijrah ini mari sama-sama kita tinggalkan kejelekan-kejelekan kita di masa lalu dan kita ganti dengan kebaikan-kebaikan di masa mendatang dan bersungguh-sungguh mengerjakannya supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أيها الناس إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في يمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان على أعدائك أعداء الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان